seorang guru besar sejati justru merasa dan sadar kalau dirinya itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa, kecuali hanya yang dia tahu saja. Tahapan pencapaian ilmu pengetahuan. Di tahap pemula, ciri-cirinya tahu sedikit, merasa paling tahu semuanya. Di tahapan menengah, cirinya mulai banyak menyimak dan memaknai ketimbang bicara. Di tahapan advance, lebih banyak belajar dari apapun, siapapun, dimanapun, karena merasa diri tidak tahu apa-apa. Lalu mulai berbagi pelajaran tentang apa yang dia pelajari agar bisa dipelajari juga oleh orang lain. Dari 3 tahapan pencapaian ilmu pengetahuan yang ada di gambar ini, kira-kira saat ini kita berada di tahapan yang mana? Dengan gambar ini tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingatkan diri saya sendiri akan pesan guru saya bahwa kita semua ini di sini, di bumi ini, datang untuk belajar melalui kehidupan ini. Tidak ada yang datang ke sini selain untuk belajar. Bahkan sang guru suci Siddhartha Gautama sendiri pun sebelum menjadi seorang guru Buddha, beliau habiskan lebih dari separuh hidupnya untuk mengembara, belajar dari kehidupan dan para guru suci lainnya. Begitu juga dengan Kristus. Sampai ada periode yang dikatakan Kristus menghilang. Sebagian besar orang, periode hilang ini adalah ketika Kristus sedang pergi belajar. Bahkan ada yang sebagian orang menduga jika Kristus belajar sampai ke India. Menurut guru saya, setiap jiwa itu datang ke dunia untuk belajar. Tidak ada yang tidak belajar. Ketika kita sedang mengajar pun sebenarnya sedang belajar. Setidaknya di awal-awal kita belajar bagaimana cara yang baik untuk mengajar. Nah, menurut guru saya, hati-hati dengan sindrom mengajar. Kenapa? Karena ketika orang mengajar itu seringkali tergoda oleh ego kalau dirinya sudah tahu segalanya dan lebih hebat dari siapa saja. Sadarilah bahwa seseorang bisa dikatakan hebat itu terjadi melalui proses perjalanan panjang belajar yang dilakukannya. Tidak ada orang hebat yang tidak melalui proses belajar. Dan sadarilah juga bahwa tidak ada orang yang tahu segalanya atau hebat di semua bidang. Einstein yang dulu jenius di dunia itu hanya memegang satu keahlian, ilmu fisika saja. Ketika dia diminta menciptakan musik seperti Mozart, maka dia tidak akan memiliki kemampuan itu. Begitu juga sebaliknya dengan Mozart. Karena Tuhan itu meletakkan ilmunya tidak hanya pada satu tempat dan tidak hanya pada satu orang saja. Itulah mengapa kita perlu belajar dari banyak guru, agar kita bisa mendapatkan kepingan-kepingan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing guru tersebut. Jadi, ketika kita sudah belajar mengajar, jagalah agar dirimu selalu sadar bahwa betapapun hebatnya kamu mengajar, sesungguhnya dirimu tetaplah seorang murid. Setidaknya murid dari kehidupan ini. Karena samudra ilmu kehidupan ini tidak ada batasnya.
betapapun banyak sudah yang kamu pelajari, ingatlah untuk tidak merendahkan setiap orang yang sedang belajar. Karena seorang guru besar sekalipun dulunya pernah mengalami fase yang sama dengan orang yang direndahkan tersebut. Tidak ada yang lebih hebat. Yang ada hanyalah yang lebih duluan paham saja. Karena mungkin ia belajar lebih dulu dan lebih banyak dari orang yang belum paham tersebut. Milikilah pemikiran bahwa dirimu adalah selalu sebagai guru kecil. Karena seorang guru kecil akan merasa dirinya tidak tahu apa-apa kecuali yang dia tahu. Dan jangan merasa diri sebagai guru besar. Karena seorang guru besar itu biasanya merasa dirinya tahu semua. Padahal dia tidak tahu apa-apa kecuali yang dia tahu. Itulah kenapa Sokrates pernah berkata dalam forum para ilmuwan, sesungguhnya yang ia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Seorang guru besar sejati justru merasa dan sadar kalau dirinya itu sesungguhnya tidak tahu apa-apa, kecuali hanya yang dia tahu saja. Pahamilah baik-baik kata-kata ini, agar kamu tidak pernah merasa sebagai guru besar yang merasa semua orang kecil di matamu. Inilah pesan guru saya yang akan selalu saya ulang-ulang agar bisa terpatri dalam memori bawah sadar saya. Mari kita kembali belajar di kelas kehidupan ini. Mari kita kembali menjadi murid dari kehidupan ini. Rahayu, namaste.